lagi dengan Sinta, selamat datang di Otakukdi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan penyakit yang berhubungan dengan psikiatri, yaitu gangguan jiwa pasca persalinan. Nah, di sini pasti teman-teman atau orang-orang awam biasanya agak susah ya ngebedain apa itu postpartum depression dan apa itu baby blues syndrome. Nah, sekarang kita akan coba membahas secara garis besar supaya kita sebagai tenaga medis nggak bingung ya bagaimana menjelaskan dan membedakan kedua hal itu. Nah, sekarang saya akan bahas pertama adalah baby blues. Baby blues merupakan suatu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perasaan lelah, khawatir, dan ketidakbahagiaan dari para ibu yang terjadi setelah dia melahirkan bayi. Nah, baby blues ini terjadi pada 80% dari seluruh ibu yang melahirkan. Dan pada orang-orang yang mengalami baby blues, biasanya gejala yang timbul berupa sering menangis, kemudian sulit tidur, dan juga perubahan mood yang cukup drastis. Nah, baby blues ini merupakan suatu sindroma yang terjadi dalam waktu yang singkat dan biasanya akan menghilang setelah kira-kira 2 minggu. Nah, baby blues ini biasanya dapat kita anggap sebagai suatu gejala yang ringan dan biasanya tidak sampai membutuhkan terapi yang terlalu advance dan juga dia akan hilang dalam waktu sekitar 2 minggu. Nah, sedangkan pada postpartum depression atau PPD, biasanya PPD merupakan salah satu gangguan mood yang terjadi pada perempuan setelah dia melahirkan. Biasanya PPD ini terjadi cukup sering dan mengenai hampir 20% dari orang-orang yang setelah melahirkan. Nah, orang-orang dengan PPD biasanya merasakan perasaan ingin menangis dalam waktu yang cukup lama, kemudian kesedihan yang mendalam, dan kemudian ada rasa marah pada pasien. Orang-orang dengan PPD juga merasakan kesulitan tidur, kemudian perubahan berat badan yang drastis, bisa jadi karena terlalu banyak minum atau terlalu banyak makan, atau malah sebaliknya dia tidak mau makan dan minum, dan juga mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi atau dalam membuat keputusan-keputusan kecil. Nah, biasanya ibu-ibu yang mengalami PPD ini memiliki kesulitan untuk membentuk ikatan emosional dengan bayi dan dia biasanya meragukan kemampuannya untuk menjaga bayinya sendiri. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami PPD ini juga, mereka juga mengalami suatu pemikiran untuk menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti bayinya. Artinya kita perlu menjaga lebih dalam ya untuk pasien-pasien PPD ini. Dan PPD ini biasanya merupakan gejala yang lebih intens atau lebih parah dari sekedar baby blues. Nah, biasanya dapat berlangsung sampai 1 tahun setelah melahirkan atau juga bahkan lebih. Dan pada PPD ini sangat membutuhkan terapi dan bantuan dari orang-orang terdekatnya, baik untuk menjaga dirinya sendiri maupun untuk menjaga bayinya. Nah, pada pasien-pasien PPD atau depresi postpartum ini, biasanya terjadi gejala-gejala yaitu merasa cepat lelah atau tidak bertenaga, mudah tersinggung atau marah, menangis terus-menerus, merasa gelisah tanpa alasan yang jelas, mengalami perubahan suasana hati yang drastis, kehilangan nafsu makan atau justru makan yang lebih banyak, tidak dapat tidur atau insomnia, atau bisa juga hipersomnia atau terlalu banyak tidur, sulit berpikiran jernih, sulit berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan. Kemudian biasanya pasien-pasien ini tidak ingin bersosialisasi dengan orang terdekat seperti teman dan keluarga. Dan seperti orang-orang depresi pada umumnya, biasanya pada pasien PPD, mereka memiliki kehilangan minat terhadap kegiatan yang biasanya disukainya. Mereka merasakan rasa putus asa yang sangat dalam dan berpikir untuk melukai dirinya sendiri dan bayinya. Bahkan pada kasus-kasus yang lebih berat, sering terjadi pikiran tentang kematian atau ingin bunuh diri. Nah, kapan sih, kenapa orang ada yang sampai dia mengalami PPD, ada yang setelah punya bayi malah happy-happy aja ya. Nah, ini karena terdapat beberapa faktor risiko yang dapat menjadi predisposisi jadi terjadinya PPD.
yaitu penurunan drastis kadar hormon estrogen dan progesteron pasca melahirkan. Ini kan biologis ya, artinya akan dialami oleh semua ibu. Kemudian kelelahan fisik dan emosional, terutama kalau dia tidak mendapat support. Kemudian pernah menderita depresi sebelum atau selama kehamilan, menderita gangguan bipolar sebelumnya, kemudian ada riwayat keluarga yang menderita depresi, ada riwayat penyalahgunaan nafsa, kesulitan menyusui anak, serta hamil di usia yang terlalu muda dan memiliki terlalu banyak anak. Nah, di sini kita rangkum ya poin-poin mengenai bagaimana sih kita membedakan antara baby blues atau sudah ke tahapan postpartum depression atau PPD. Yang pertama kita lihat dari durasinya dulu. Biasanya pada pasien-pasien baby blues, dia waktunya kurang dari 10 hari, hitungannya masih hari atau 2 minggu ya. Nah, sedangkan untuk pasien PPD biasanya lebih dari 2 minggu, bahkan bisa sampai berbulan-bulan atau tahun. Kemudian dari onset, biasanya baby blues itu terjadi dalam 2-3 hari setelah melahirkan. Sedangkan pada pasien-pasien PPD biasanya terjadinya itu dalam hitungan bulan dan biasanya bisa sampai hitungan tahun. Nah, secara prevalensi dari baby blues itu sekitar 80%, artinya hampir semua ibu akan mengalami baby blues. Sedangkan untuk yang PPD hanya 5-7% dari semua ibu melahirkan. Dan dari tingkat keparahan, biasanya disfungsi yang terjadi pada pasien baby blues itu sifatnya ringan, sedangkan pada pasien PPD itu disfungsinya itu bisa sampai sedang sampai berat. Dan kita bisa bedakan juga dari ide bunuh diri atau suicidal ideation. Biasanya pada pasien-pasien baby blues tidak terdapat keinginan bunuh diri, sedangkan untuk pasien PPD bisa jadi terdapat keinginan untuk bunuh diri. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan apabila kita mempunyai keluarga atau teman dekat yang mengalami gangguan jiwa pasca persalinan? Yang pertama adalah memastikan pasien-pasien tersebut beristirahat sebanyak apapun yang mereka butuhkan. Biasanya mereka kan akan kurang tidur. Nah, makanya saat ada waktu untuk tidur, diusahakan pasien-pasien itu bisa tertidur dengan nyenyak, dengan cara menghindari pekerjaan-pekerjaan yang tidak harus dikerjakan oleh mereka, kemudian mematikan handphone misalnya seperti itu, dan meminta bantuan dari orang terdekat, misalnya suami atau keluarga lainnya. Kemudian yang kedua adalah menjaga bayinya dengan baik. Jadi jangan sampai bayinya itu merasa sulit atau misalnya tidak mendapatkan asupan minum dan makanan yang adekuat. Kemudian berusahalah untuk banyak menghabiskan waktu di luar, karena di luar itu kita akan mendapat angin segar, sinar matahari yang bisa menaikkan tingkat endorfin sehingga dapat membuat ibu merasa lebih bahagia. Kemudian meminta bantuan kepada orang terdekat apabila kita tidak sanggup melakukan pekerjaan sendiri. Kemudian apabila terdapat masalah, sebaiknya kita bicara atau curhat pada teman, pada keluarga, atau pada siapapun orang terdekat yang dipercaya untuk mengekspresikan suatu unek-unek misalnya. Kemudian berusahalah untuk menghabiskan waktu dengan partner atau dengan suaminya untuk mencapai segala kesulitan dan juga mendapatkan support yang baik dari orang tua dan orang terdekat. Sedangkan bagaimana sih kita sebagai orang terdekat, gimana caranya kita membantu keluarga kita yang mengalami depresi atau baby blues? Yang pertama adalah mendengarkan ketika mereka ingin bercerita, kemudian membantu pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah, dan juga mengurus bayi, kemudian menjaga bayi apabila pasien tersebut atau keluarga kita tersebut sedang membutuhkan bantuan, dan juga memberikan me time kepada ibu yang baru melahirkan, seperti waktu yang cukup untuk tidur, kemudian waktu untuk berolahraga, waktu untuk membaca, meditasi, atau apapun yang dia senangi. Ya, sekian dari saya penjelasan mengenai gangguan jiwa pasca melahirkan. Semoga membantu teman-teman semua untuk bisa membedakan ya antara depresi postpartum dengan baby blues. Oke, selamat belajar. Semoga sukses UKM PPD-nya.